Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilian dengan NIM A41230334, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Video ini merupakan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rofika M.Ed. Langsung saja masuk pada materi pertama yaitu memahami perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku peserta didik dalam bingkai budaya Indonesia dalam konteks kehidupan global yang beradab. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Jadi ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik yaitu cohort, life event, dan significant other. Apa sih itu cohort, life event, dan significant other? Yang pertama, cohort. Cohort adalah sekelompok orang atau individu yang memiliki karakteristik atau pengalaman tertentu dalam jangka waktu yang sama. Selanjutnya, life event. Life event adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang memiliki dampak besar terhadap keadaan, emosi, dan masa depan mereka. Yang terakhir, significant other. Significant other adalah pribadi-pribadi dalam lingkungan dekat yang memberikan pengaruh psikologi pada seseorang. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan cohort dan life event. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan cohort yaitu yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis seperti nutrisi, kesehatan, dan genetika dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam cohort tertentu. Yang kedua, faktor lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik seperti sanitasi lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi kesehatan anak dan dapat memperlambat perkembangan mereka. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi atau status ekonomi keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam cohort tertentu, mempengaruhi kesempatan dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Yang keempat, faktor kultural. Faktor kultural seperti kepercayaan dan nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam cohort tertentu. Yang kelima dan yang terakhir, faktor edukatif. Faktor edukatif seperti akses ke pendidikan dan dukungan pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam cohort tertentu. Nah, selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan life event. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan yang berbeda dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam konteks life event. Yang kedua, perkembangan peserta didik dari dalam individu. Faktor ini mencakup kematangan fisik dan psikologis peserta didik serta kesehatan nutrisi dan genetika. Yang ketiga, efek cohort. Efek cohort adalah efek yang terjadi karena peserta didik tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sama. Yang keempat, faktor sosial. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam konteks life event. Yang kelima, pola asuh. Pola asuh yang positif dan mendukung dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam konteks life event. Yang keenam, teknologi. Teknologi dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam konteks life event. Beberapa aspek perkembangan significant other meliputi yang pertama, coaching based support. Coaching based support dari orang-orang yang penting dalam kehidupan peserta didik dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Yang kedua, lingkungan psikososial. Lingkungan psikososial seperti status sosial ekonomi keluarga, stres orang tua, dan paparan lingkungan lainnya dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan perilaku peserta didik. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi peserta didik dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Yang keempat, pola asuh. Pola asuh yang positif dapat mempengaruhi
perkembangan psikologis peserta didik. Yang kelima, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis peserta didik. Sekarang kita memasuki materi kedua, yaitu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualisasi, dan kebebasan untuk memilih. Metode dan instrumen riset perkembangan. Metode dan instrumen riset perkembangan digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis perkembangan individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan psikologis. D.1. Metode korelasi, eksperimen, cross-seksional, longitudinal, dan sekuensial. Yang pertama, metode korelasi. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan pada anak untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dan memahami bagaimana perubahan dalam satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Yang ketiga, metode cross-seksional. Metode cross-seksional adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami perbedaan antara kelompok individu yang berbeda usia pada satu titik waktu tertentu. Yang keempat, metode longitudinal. Metode longitudinal adalah cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Misalnya mengikuti perkembangan seseorang dari lahir sampai mati atau mengikuti perkembangan seseorang dalam berbagai waktu hidup, yaitu misalnya selama masa kanak-kanak atau selama masa remajanya. Yang kelima, metode sekuensial. Metode ini menggabungkan elemen dari metode longitudinal dan metode penelitian lainnya, seperti eksperimen atau studi potong lintang. Penelitian sekuensial mengumpulkan data dari berbagai waktu dengan pendekatan kombinasi, biasanya untuk memahami perubahan seiring waktu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. D.2. Instrumen pengumpulan data, laporan diri, observasi, wawancara, dan studi kasus. Yang pertama, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data tersebut agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah atau dianalisis. Yang kedua, instrumen laporan diri. Bentuk paling sederhana dari laporan diri adalah catatan harian atau log. Misalnya, remaja bisa saja diminta untuk merekam apa saja yang mereka makan setiap hari atau saat mereka merasa depresi. Keunggulannya adalah dapat menyediakan informasi langsung tentang kehidupan, perilaku, dan pendapat seseorang. Sedangkan kelemahannya adalah partisipan mungkin tidak dapat mengingat informasi secara akurat atau mungkin mendistorsi respon dalam cara yang dapat diterima secara sosial. Yang ketiga, instrumen observasi. Jenis-jenis instrumen observasi. Yang pertama, observasi naturalistik. Observasi naturalistik berarti mengobservasi perilaku di lingkungan dunia yang sebenarnya, tanpa disertai usaha untuk memanipulasi atau mengendalikan situasi tersebut. Yang kedua, observasi laboratoris. Observasi laboratoris adalah observasi yang menggunakan intervensi untuk mengobservasi efek-efeknya dan untuk menguji teori. Yang keempat, wawancara. Wawancara ada kalanya cara terbaik dan tercepat yang dapat ditempuh untuk memperoleh informasi mengenai orang lain, yaitu dengan bertanya langsung kepada mereka. Yang kelima, studi kasus. Studi kasus adalah suatu pemeriksaan yang mendalam mengenai individu.
Studi kasus memberikan informasi mengenai pengalaman. Studi kasus dapat berfokus pada segala sesuatu yang akan membantu psikolog untuk memahami pemikiran, perilaku, atau atribut lainnya dari seseorang. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.